Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ini kami bersama Abah Haji Oling ya. Beliaunya dari BPD. Kami sudah ada satu kesepakatan terkait dengan satu RW supaya ada satu channel YouTube. Untuk percepatan terwujudnya satu RW satu YouTube, kita mau adakan lomba konten ya. Lomba konten itu bebas, mau lomba konten yang jelas kontennya harus ada konten kebersihan. Untuk konten yang lain misalkan mau konten ngevlog UMKM untuk apa dan lain sebagainya, please. Monggo Pak RW, menurut Pak RW gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, merdeka. Merdeka. Saya alhamdulillah selaku Badan Perwakilan Desa atau BPD terpilih kemarin walaupun saat itu belum disahkan. Nama saya Saadudin Hidayatullah, lebih dikenal dengan panggilan Haji Oling. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi kepada beliau, di mana yang selalu eksis dalam dunia digital. Karena hari ini kita semua dunia sudah digenggam dengan digitalisasi. Maka itu hal yang positif. Kita ambil hal yang positif, di mana dengan satu HP kita bisa memiliki segalanya. Tadi disampaikan menghimbau atau mengajak kepada semua RW khususnya Desa Sayati untuk membuat channel YouTube khusus untuk RW, di mana nanti integrasi RW se-RW yang bersangkutan kemudian bisa mengupload kegiatan-kegiatan yang positif terutama di tingkat RW tersebut, baik itu kegiatan lingkungan, kebersihan, kegiatan sosial, kemudian yang mana pemilik UMKM itu bisa dipromosikan melalui channel tersebut. Apalagi saya dengar katanya ada konten yang mau dilombakan baik di tingkat desa atau di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Kenapa tidak? Dunia sudah genggaman hari ini, kita tinggal pilih tombol untuk mengekspos, memperlihatkan, memperkenalkan kemampuan-kemampuan, kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing. Siapa tahu dengan adanya YouTube di tiap RW, semua masyarakat tidak hanya di desa saja, lalu kecamatan, kabupaten, bahkan mendunia bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tingkat RW. Itu bisa biasanya itu akan menjadikan pundi-pundi keuangan itu. Kalau kita banyak yang like, banyak yang memutar, itu ya Pak ya? Iya. Nah, itu kan mendapatkan penghasilan. Mari sekali lagi saya mohon dan menghimbau, mengajak terutama kepada para ketua RW dan pengurus untuk membuat YouTube khusus level RW, fungsinya nanti bisa nge-post segala kegiatan di tingkat RW ke YouTube tersebut biar bisa mendunia. Demikian, terima kasih. Masih berlanjut. Oh, masih? Pak. Oh ya. Masih, Pak. Jadi gini, Pak. Terkait dengan rencana pembuatan channel YouTube ya, itu nggak harus RW-nya. Bisa Karang Tarunanya, remaja masjid ya, atau misalkan posyandunya ya, atau siapa saja. Ya. Yang jelas setiap RW itu harapan saya pokoknya ada satu untuk yang membuat siapa itu boleh. Nah, jadi begini mungkin dalam hal ini negara masih udah tutup masih berlanjut ya. Jadi konteksnya dalam hal nanti menciptakan, membuat YouTube di RW itu tidak hanya RW saja. Kalau misalkan RW tidak ada atau tidak bisa, silakan baik dari kalangan masyarakat, mau ibu PKK, mau pemuda, mau pemudi, mau tokoh agama, terutama yang saya harapkan dia mengerti dengan IT. Nah, mengerti dengan IT, nggak gaptek lah ya. Nah, nanti dia yang membuat YouTube tersebut atas nama RW kan, atas nama RW bisa mengoperasionalkan, bisa mengoperasikan YouTube tersebut.
Jadi minimal ada kegiatan apapun, baik itu pengajian, kebersihan lingkungan, apapun kegiatan tersebut langsung bisa diekspos ke YouTube tersebut biar beritanya cepat menyebar. Itu mungkin ya. Lanjut masih lanjut. Masih lanjut. Santai. Jadi intinya gini Pak RW ya. Jadi di saat nanti semua RW ini sepakat ya bikin channel YouTube ya, ini kemungkinan menjadi percontohan itu minimal setingkat kecamatan ya. Jadi bagaimana nanti dengan adanya rumah YouTube KPRW tadi ya, paling tidak potensi-potensi yang ada itu bisa tergali. Ya. Ya mungkin Pak RW mungkin Abah lebih tahu ya. Coba kira-kira masing-masing RW itu kira-kira ada potensi apa aja? Oh iya, kalau memang betul RW menciptakan ada YouTube di tingkat RW, khusus RW, dia bisa menggali potensi UMKM terutama yang ada di tersebut. Contoh semacam di RW 8. RW 8 itu kan jelas muncul kampung boneka. Nah, dan yang saya dengar itu udah go mendunia. Karena apa saya katakan di RW 8 bonekanya sudah mendunia? Karena teman saya juga pernah dia bikin untuk kegiatan boneka olimpiade, banyak orang dunia kan. Pernah yang saya tahu di area 8 itu pernah membuat ikon boneka untuk olimpiade, banyak orang dunia kan. Berarti saya itu udah mendunia makanya kenapa enggak dipertahankan gitu kan. Nah, satu itu. Kedua di WL 9 kalau tidak salah ada batik ya kan, kebun batik walaupun hanya terbatas, tapi kan kenapa tidak itu kalau di expose dengan media sosial dan media YouTube itu bisa berkembang. Apalagi kalau misalnya ada suntikan dana nih ya dari pemerintah. Terus ini lagi kan saya pernah waktu sama Abah ketemu waktu makan apa sih? Kan katanya sampai pelanggannya dari Malaysia itu apa odading apa itu? Siapnya odading. Yang kita di warung pojok apa? Oh iya, cakwe. Nah, jadi kayak cakwe, makanya harapan saya kan dengan adanya rumah YouTube ini, Pak ya, bagaimana nanti membumikan UMKM ya. Jadi harapan saya nanti setelah setiap RW itu ada channel YouTube, ditindaklanjuti setiap RT itu nanti ada outlet UMKM, Pak. Ya. Dan outlet UMKM ini memanfaatkan toko warung yang ada, ya kan? Yang kita usahakan warung atau toko yang ada tadi, ya, yang punya kulkas, sehingga produk masyarakat yang perlu ditaruh di kulkas sudah ada. Ya Pak, menurut apa? Bagus. Jadi intinya ada kalau misalkan base camp atau pos ya warung tersebut ya. Ya enggak kalau misalkan bahasa lain. Oke. Kalau di ini pos base camp ya kan. Kalau itu outlet kan. Outlet khusus kan. Jadi misalkan di tersebut ada 10 UMKM tapi ada satu induknya gitu kan ya. Nah, tadi Bapak sampaikan yang beli kulkas mungkin untuk menyimpan makanan-makanan biar awet begitu ya. Jadi terus terang aja. Posisi kita banyak lah. Saya lihat cireng, aci digoreng, kan? Kemudian combro, kemudian banyak lah yang sudah katakanlah pemasarannya lebih meluas di wilayah kita ini. Terus cakwe daging, ya kan? Yang cireng ada cireng apa namanya itu saya lupa, tapi udah sampai ke pasaran ke luar kota gitu loh. Nah itu memang dikembangkan karena langsung aja kita semua bisa, cuman ya kalau dengan adanya channel YouTube ini bisa lebih pemasarannya lebih meluas gitu loh. Betul. Harapan saya kan gini Pak ya, nanti dengan kaitannya dengan Koperasi Merah Putih ya, dengan adanya channel YouTube ya, nah ini maksud saya ingin nanti pemerintah ya ini merupakan jejaring resmi ya, jejaring untuk membangun Koperasi Merah Putih. Jadi bagaimana nanti ada misalkan kita saling tukar produk. Di Malang kan banyak produk, saya kan orang Malang ya. Produk Malang nanti ada di sini, produk Trenggalek, produk Blitar ya, produk Tulungagung ya, Surabaya segala macam. Nah, jadi besar harapan kami dengan adanya Koperasi Merah Putih tadi ya, yang lebih kita optimalkan itu UMKM.
Gimana? Menurut apa gimana? Iya, karena yang namanya Koperasi Merah Putih itu merupakan suatu program dari pemerintahan Yang harus sukses. yang hari ini di mana yang berkuasa adalah Bapak Prabowo, Bapak Ya. Presiden. Makanya dia memunculkan Koperasi Merah Putih. Ya, Ya walaupun pada faktanya di lapangan, Ya. ya kan, audio sukses sampai saat ini belum sukses saya lihat ya. Tapi kan itu mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. ya, Karena kalau menurut pendapat saya yang namanya koperasi itu adalah perlindungan undang-undang dari anggota oleh anggota untuk anggota. Betul. Itu koperasi. Nah, jujur aja maaf nih Pak Prabowo ya, koperasi dibentuk, anggotanya belum ada. Ya kan keputusan, harusnya anggota dulu kan direkrut. Nah, tapi hari ini nggak apa-apa lah. Itu sudah terjadi pembentukan anggota, bahkan sudah ada yang bikin gedung segala kan. iya, Gedung koperasinya udah ada, yang memiliki lahan tempat di desa bisa dibikin gedung koperasi. Kemudian pengurusnya udah dibuat, udah dibentuk pengurusnya, tinggal mungkin button keanggotaan. Silakan yang namanya masyarakat untuk ikut serta silakan, itu ada aturan mainnya. Kalau mau mangga masyarakat dulu menjadi anggota Koperasi Merah Putih. untuk Koperasi Merah Putih nanti kita bikin konten tersendiri. Ya, oke. Soalnya nanti harapan saya itu juga menjadi percontohan ya. Bagaimana kalau tidak punya gerai ya, tapi sudah aktif. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita kembali lagi kaitannya dengan 1 RW 1 YouTube. Ya. Intinya apa? Mari ya kita membangun desa society dengan kebersamaan. Ya. Tanpa kebersamaan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Oh ya. Ya. Mungkin itu apa? Oke. Closing statement-nya. Ya, untuk terakhir mungkin dari saya, mudah-mudahan program ini bisa mudah, Ya. lancar, dipermudah, dilancarkan. Amin. Kemudian harapan saya dengan waktu cepat dan waktu dekat dan waktu cepat, seluruh RW di wilayah desa itu dapat memiliki konten YouTube masing-masing dan bisa segera mengekspos segala kegiatan yang dilaksanakan oleh RW tersebut di tingkat RW tersebut. Oke. Baik itu kebersihan, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Oke. Dan akan menjadikan project ketentuan bagi desa-desa yang lain. Itu mungkin. Oke. Terima kasih dari saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya demikian tadi ya pembicaraan kami dengan Abah Olik ya. Beliaunya itu lebih dikenal dengan Abah Olik ya. Tentang dukungannya terkait dengan program 1 RW 1 YouTube tadi ya. Semoga dengan adanya terbentuknya 1 RW 1 YouTube minimal saya ini mampu menjadi percontohan ya bagaimana desa menjadi smart ya. Karena dengan adanya 1 RW 1 YouTube tadi gambarnya merangsang masyarakat untuk berkegiatan secara aktif. Ya, mungkin itu ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.